wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pertama kita memperbaharui dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan-limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat ubudiyah yang subuh hari ini. Alhamdulillah, atas perkenan Allah kita bisa ruku, bisa sujud, bisa bertasbih, memuji, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua umatnya. Kita lanjutkan kembali kajian kita subuh hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung sedikit tentang hak-hak istri terhadap suami. Ya, yang paling penting itu adalah makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal yang layak, ya, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan terutama yang terkait dengan agama. Nah, selanjutnya adalah perhatian. Nah, perhatian ini luas sekali. Ya, jadi istri itu jangan diabaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Diajak berbicara, diajak bercanda, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk daripada perhatian. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa tidak boleh memukul istri. Sebenarnya itu tidak boleh memukul istri, ya, di bahagian wajahnya. Jadi jadi secara umum begini, itu nanti ada ayat dalam Quran itu ketika terjadi nusyus, terjadi kedurhakaan, ada pembangkangan, ya, ada pembangkangan dari istri di dalam masalah yang wajib dia taat kepada suami di situ. Kemudian dia membangkang, maka nanti ada tahapan-tahapan yang ditempuh, ya, untuk mendidik, termasuk diantaranya itu memukul, ya, memukul. Ini yang banyak juga menjadi sasaran tembak orang-orang yang membenci Islam. Ya, nanti akan dijelaskan secara rinci pada babnya nanti. Tapi intinya boleh memukul. Ketika memukul itu, yang pertama tidak boleh memukul bagian wajah. Itu haram hukumnya, apapun alasannya. Tidak boleh menempeleng, apapun alasannya. Kenapa demikian? Lima fihi min ihanatin li karamatil insan. Karena itu memukul bahagian wajah itu merendahkan, melecehkan martabat manusia. Istri itu manusia, sebagaimana manusia yang lain tidak boleh dipukul bahagian wajahnya. Wa min khatari ala hadzal adu, wa min khatarin, dan termasuk merusak, ya, merusak bahagian wajah ini yang merupakan ya jama'u mahasinal jismi, ya, menjadi pusat keindahan tubuh. Jadi wajah itulah pusat keindahan tubuh seseorang.
Kalau dipukul itu bisa rusak, itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu ketika seumpama memang untuk dididik itu membutuhkan dipukul, maka hindari bahagian wajah. Nah, di situ ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Nah, itu ada di situ berkumpul semua indera-indera manusia yang paling penting. Nah, jadi ketika kita pukul bahagian wajah itu kita lecehkan ya, merendahkan martabatnya, kemudian bisa merusak bahagian tubuh yang merupakan pusat keindahannya. Kemudian demikian juga tidak boleh memukul dengan pukulan mubarrihan, pukulan yang menyakiti. Jadi jangan sampai kita bayangkan kalau boleh memukul itu kemudian bayangan kita itu kayu, rotan, tidak begitu. Jadi istilahnya itu hanya untuk memberikan efek kejut kepada jiwanya. Bisa dengan pulpen atau dengan penggaris saja. Jangan boleh memukul itu langsung bayangannya itu pakai kayu, tidak seperti itu. Itu namanya mubarrihan, menyakiti. Jadi memukul itu bukan untuk menyakiti, hanya untuk memberikan shock terapi saja. Au darban yusibu muqatilaha, atau pukulan itu juga tidak boleh diarahkan ke tempat-tempat yang mematikan. Jadi ada titik-titik pada tubuh manusia itu yang katakanlah bisa menyebabkan kematian. Katakanlah di bagian dada sebelah kiri dan seterusnya. Semoga bahagia, panjang umur, sehat selalu. Kama la yahillu lil muslimi ay yuqabbiha zawjatahu. Tidak boleh juga seorang suami itu menjelek-jelekkan istrinya. Karena mengata-ngatai istrinya, seumpama dia mengatakan kamu ini jelek, dasar jelek. Wa ma yushabihuha min ibaratin, dan ungkapan-ungkapan yang sejenis ini semua haram hukumnya. Bi ayyuziha bilisanihi, tidak boleh mengata-ngatai istri, menyakiti istri dengan lisan, dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Wa yusmi'uha ma takrahu, wa yusmi'uha ma takrahu, dan tidak boleh memperdengarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Nah, jadi intinya istri kita itu adalah manusia, sama dengan kita. Apa yang tidak enak kita dengar tentu tidak enak juga didengarnya. Apa yang kalau orang katakan kepada kita sakit hati kita, maka tentu itu sama juga kalau kita katakan kepada istri kita, sakit juga hatinya itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa fi haqqiz zauji 'ala zaujah. Adapun tentang hak suami, sekarang kita berbicara tentang apa yang menjadi haknya suami, artinya kewajiban istri kepada suami. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, artinya haram. La yahillu, tidak halal, limro'atin, bagi seorang perempuan, seorang istri maksudnya, tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, anta'zina fi baiti zaujiha, memberikan izin
kepada orang lain, masuk ke dalam rumahnya, wa huwa karihun, sedangkan suaminya itu tidak senang. Nah, apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan? Ya, tidak mesti laki-laki. Jadi termasuk perempuan juga, tamu perempuan umpama itu. Ada teman-teman mau datang perempuan umpama, apatah lagi laki-laki. Nah, istri ini wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Nah, ini ada teman saya mau datang, begini. Kalau suaminya tidak suka, jangan. Ya, itu tidak halal bagi seorang istri yang beriman, ya, untuk memberikan izin kepada orang lain, kepada seseorang, apakah itu laki-laki atau perempuan, masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya itu tidak senang. Jadi harus diminta izinnya dulu. Kemudian yang kedua, wala takhruju wa huwa karihun, tidak halal seorang wanita keluar meninggalkan rumah sedangkan suaminya itu tidak senang. Mau tinggalkan rumah, izin dulu. Bolehkah tidak? Nah, boleh, ya silahkan. Kalau tidak, bersabarlah. Ya, itu ketaatan kepada suami itu. Kemudian wala tuti'u fihi ahadan, ya, tidak halal seorang istri itu taat, ya, kepada orang lain, ya, taat kepada orang lain melebihi ketaatannya kepada suaminya, ya, termasuk atasannya di kantor, ya, bosnya di kantor, itu tidak boleh. Nah, jadi ketika masih gadis itu yang pertama adalah Allah dan Rasulnya, kemudian orang tua, ya. Tapi ketika sudah bersuami, maka setelah Allah dan Rasulnya, di peringkat selanjutnya itu adalah suaminya, ya, suaminya, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'tazilu firasyahu, ya, tidak halal bagi seorang istri, ya, meskipun dalam keadaan marah hatinya, ya, apa istilahnya itu, purik, ya. Wala ta'tazilu firasyahu, tidak halal bagi seorang istri untuk meninggalkan tempat tidur suaminya. Meninggalkan tempat tidur suaminya meskipun hatinya sedang tidak enak. Ya, jangan kemudian pergi meninggalkan tempat tidur suaminya, tidur di kamar yang lain, ya, karena lagi marah sama suami, tidak diperbolehkan. Meskipun marah, tetaplah di tempat tidur suami itu. Jadi ada istilahnya itu marah tapi tetap menunaikan kewajiban. Nah, itu. Kemudian wala tadribuhu idza kanat aqwa minhu jasadan. Ya. Sama juga dengan yang tadi, ya. Jadi suami itu tak boleh pukul istri, tapi jangan juga dibayangkan bahwa istri ini kemudian boleh memukul suami. Ya. Kan ada itu perempuan itu yang lebih lebih kuat, ya, daripada suaminya. Ya, katakanlah mungkin istrinya ini, ya, jago bela diri. Ya, meskipun demikian, atau istrinya ini besar, suaminya ini ringkih, kecil, kurus. Kemudian wala tadribuhu, tidak boleh dipukul istri juga tidak halal memukul suami. Nah, fa in kana huwa azlamu, ini petunjuk, ini masih hadis ini, Pak. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat rinci. Fa in kana huwa azlamu, jika suami itu yang salah, suaminya ini salah, fal ta'tihi, maka hendaklah istri itu mendatangi suami, kemudian menyampaikan uzurnya, ya, menyampaikan alasannya, ya, kenapa istri ini kemudian marah, ya, karena suami melakukan kezaliman. Itu datangi suami, kemudian sampaikan baik-baik, kasih tahu. Fa in qabila, jika suami itu kemudian mengakui kesalahannya, fabiha, maka itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik, selesai masalah. Namun
wa in huwa lam yardha, namun jika suami ini tidak menerima, sudahlah salah, dikasih keterangan masih ngotot juga membenarkan, mencari pembenaran, ya maka tidak ada dosa lagi bagi perempuan itu. Kenapa? Faqad ablaghat indallahi uzraha, maka sesungguhnya uzurnya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita tambahkan, ala kulli minaz zawjaini ay yasbiru ala sahibihi, ya, harus sabar. Nah, jadi suami istri ini harus memasang kesabaran level tinggi, ya, kesabaran level tinggi dalam menghadapi pasangannya masing-masing. Jadi suami menghadapi istri, nah, yang pertama adalah kesabaran. Nah, begitu juga istri menghadapi suami, yang pertama juga adalah kesabaran. Ya, kalau kita mencermati ya data-data pemerintah ini dari tahun 2020 sampai 2024, ini ada fenomena yang menarik bahwa tingkat pernikahan itu setiap tahun menurun. Jadi tambah hari tambah sedikit orang menikah. Nah, ini data dari tahun 2020 sampai 2024. Ada penurunan signifikan antara 250-an sampai 300 pasang, ya, kurang setiap tahun yang menikah itu. Sementara itu perceraian itu stagnan di angka yang tinggi. Nah, angka perceraian itu tinggi sekali, ya, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu bertahan di level yang tinggi. Dan ternyata faktornya itu kenapa banyak bercerai, tidak lain dan tidak bukan, yang pertama itu adalah karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, hampir setiap hari bertengkar. Jadi pasangan suami istri ini tidaklah berbicara selama 5 menit. Kalau sudah lebih dari 5 menit itu pasti bertengkar. itu diteliti begitu, Pak. Ya. Pertengkar, jadi penyebab pertama perceraian itu bukan perselingkuhan, bukan poligami, bukan, itu penyebab yang nomor sekian lah. Tapi yang paling di atas itu kenapa banyak perceraian terjadi? Penyebabnya adalah karena pertengkaran terus menerus. Itu satu. Ya, yang kedua nanti di bawahnya itu yang menyebabkan itu masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Nah, tapi kalau kita mau tarik pangkalnya itu, kenapa itu terjadi? Nah, penyebabnya itu karena kurang sabar. Ya, kurang kesabaran. Maka kita baca bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran beliau terhadap istri-istrinya. Bagaimana Sayyidina Umar, kesabaran beliau terhadap istri-istrinya. Ya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagaimana wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau ceritakan itu ada kitab yang khusus itu membicarakan betapa banyak sekali orang itu yang kemudian naik levelnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab apa? Sebabnya apa? Karena kesabaran, ya, sabar terhadap istrinya itu. Nah, jadi wajibu alal muslim, ini wajib, bukan sunnah. Jadi bersabar itu hukumnya wajib. Jadi wajibu alal muslimi, wajib bagi seorang muslim, ya, suami muslim ini, ayyasbiru ala zaujatihi, nah, bersabar menghadapi istrinya, idza ra'a minha ba'dha ma la yu'jibuhu min tasarrufihi, jika ada sesuatu pada istrinya yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ada, apakah itu dari segi fisiknya, dari segi wawasan pemikirannya, dari segi emosionalnya, atau mungkin perilakunya, akhlaknya, ya ada hal-hal yang kita mesti wajib bersabar kalau sifatnya tidak prinsip sekali,
Ya. Kenapa demikian? Wa ya'rifu laha dha'faha biwasfiha untha fauqa naqsiha bi'tibariha insanan. Tentu selain kekurangan-kekurangan umum sebagai manusia biasa, tentu juga gendernya sebagai perempuan ini juga ada kekurangan-kekurangan tertentu. Tapi di sisi yang lain tentu banyak juga kelebihannya. Jadi wa ya'rifu laha hasanatiha bijanibi akhtaiha. Jadi hendaklah kita itu para suami fokus pada kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihannya. Ini kadang kita ini jengkel, kadang marah. Tapi begitu istri tidak ada 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, apalagi 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba berat badan ini langsung turun, muka jadi pucat. Ya karena sudah tidak ada lagi yang mengurusi. Itu kita rasakan. Wa mazayaha ila jawari uyubiha. Banyak kelebihan-kelebihannya. Dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabghadu mu'minum mu'minah. Janganlah seorang suami itu mudah marah kepada istrinya. Ya. In sakhita minha khalqan. Jadi, jika ada sesuatu yang dia tidak sukai pada istrinya itu radiya minha ghairahu, pasti ada sisi lain yang dia sukai. Ya, pasti ada sisi lain yang dia sukai. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'rufi. Jadi ini firman Allah ditujukan khusus kepada kaum laki-laki, para suami. Wahai para suami, wa ashiruhunna bil ma'rufi. Pergauli istri kalian dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Fa in karihtumuhunna, jika ada yang tidak engkau sukai pada diri mereka, fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi pada sesuatu yang kamu tidak sukai itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, justru di situ Allah menjadikannya asbab untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.